Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Anggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan membahas mengenai 5 materi dari teman-teman saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Yang pertama yakni mengenai perang salib. Jadi perang salib ini merupakan perang agama yang terjadi kurang lebih 2 abad sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa dan Islam Asia. Jadi peristiwa perang salib ini terjadi pada saat dinasti Bani Abbasiyah IV dalam kekuasaan Turki yakni Bani Seljuk. Awalnya perang salib ini disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Jadi pada saat itu penguasa Islam itu dipimpin oleh Arselan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit. Dalam peristiwa itu berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 prajurit. Jadi pada saat itu peristiwa itu menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang kemudian mencetuskan dengan nama Perang Salib. Perang Salib itu terjadi selama 200 tahun lamanya, dari tahun 1095 sampai 1293 dengan 8 kali penyerbuan. Jadi perang tersebut itu terjadi bertujuan untuk merebut kota suci Palestina pada saat itu, yakni dikenal sebagai tempat tapak Tuhan berpijak dari tangan kaum muslim. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perang salib ini. Yang pertama yakni faktor agama, yang kedua ada faktor sosial, dan yang ketiga yakni faktor ekonomi. Lalu apa akibat dari perang salib ini? Jadi akibatnya adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam sejak perang salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Jadi akibatnya seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodok pada saat itu sedang menghadapi kehancuran yang tidak dapat terelakkan. Bagi dunia Islam, perang salib ini telah menghabiskan aset kekuasaan bangsa dan mengorbankan para putra-putra terbaik. Ribuan penguasa, panglima perang, dan rakyat menjadi korban. Jadi pada saat itu, genjatan senjata yang ditawarkan terhadap kaum muslimin oleh pasukan salib itu selalu didahului dengan sebelum dibagikannya senjata kepada kaum muslimin itu selalu ada pembantaian massal. Selanjutnya yakni mengenai pembentukan peradaban pada periode kenabian. Jadi sebelum datangnya Islam, kehidupan sosial bangsa Arab pada saat itu boleh dikatakan jauh dari nilai-nilai moral yang beradab. Jadi pada saat itu kondisi alamnya pun yang penuh bebatuan, gersang, dan tandus serta udara panas dan minimnya ketersediaan air. Jadi kondisi tersebut dapat memengaruhi karakter seseorang. Pada saat itu perbudakan dan pembunuhan bayi perempuan itu udah menjadi tradisi dan budaya yang mengingkari harkat dan martabat manusia. Jadi pada saat itu lahirnya Islam itu membawa dampak yang luar biasa bagi tatanan kehidupan sosial dan budaya mereka. Islam itu membawa pembaharuan tidak hanya nilai moral agama tetapi juga pada bidang lain seperti hukum, ekonomi politik, seni budaya, dan lain sebagainya. Ada 2 fase pada saat peradaban periode kenabian, yakni yang pertama ada fase Mekah dan fase Madinah. Pertama, fase Mekah. Jadi pada periode Mekah ini kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu dengan menonjolkan kepemimpinannya bukan kenabiannya. Jadi ada 2 cara dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat itu. Yang pertama yakni dakwah secara diam-diam. Jadi dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah berdakwah
menyiarkan agama Islam. Pertama, beliau itu melakukan secara diam-diam di lingkungan sendirinya dan di kalangan rekan-rekannya agar meninggalkan agama yang berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi pada saat itu orang-orang yang mulai beriman yang pertama yakni istri beliau, yakni Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris dari kalangan budak dan Bilal, dan tokoh masyarakat. Yang kedua yakni dakwah secara terbuka. Jadi pada saat itu Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah pada saat itu. Jadi banyak kaum Quraisy tidak menyetujui tindakan Rasulullah untuk menyiarkan agama Islam pada saat itu. Ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang Islam, yakni yang pertama, mereka itu tidak dapat membedakan antara kenabian dan kerasulan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu menyeru kepada bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, yakni taklid kepada nenek moyang adalah kenabian yang berakar pada bangsa Arab. Dan yang kelima, yakni masalah ekonomi. Jadi pada saat itu kaum Quraisy menentang ajaran Rasulullah SAW itu karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Yang kedua yakni pada fase Madinah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW keluar rumah pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian atau sekitar 12 September 622 Masehi. Jadi peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang biasanya kita sebut sebagai Isra Mi'raj, hendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar penyebaran agama Islam yang dilakukan Rasulullah SAW itu menjadi lebih pesat lagi. Jadi selama 13 tahun Rasulullah itu berdakwah di Mekah dan telah mengalami pertentangan dan permusuhan dari kaum-kaum Quraisy pada saat itu. Namun dapat dikatakan bahwa Madinah ini merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah SAW daripada penduduk Mekah sebelumnya. Jadi masyarakat Madinah itu menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah pada saat itu berbondong-bondong memeluk Islam itu karena itu Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Selanjutnya yakni mengenai peradaban Islam di Spanyol. Jadi sebelum Islam masuk ke Spanyol sekitar abad ke-5 Masehi, bangsa Jerman mendatangi semenanjung Iberia. Jadi pada saat itu Raja Ostrogothnya yakni Theodoric mendirikan istananya di Toledo sekitar tahun 513 Masehi. Jadi ekspansi pasukan muslim ke semenanjung Iberia itu gerbang barat daya Eropa merupakan serangan terakhir dan paling dramatis dari seluruh operasi militer yang dijalankan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Jadi serangan itu menandai puncak ekspansi muslim ke wilayah Afrika dan Spanyol. Jadi masuknya Islam ke Spanyol itu diawali oleh 3 pahlawan, yakni Tarif, Torik, dan Musa yang melakukan ekspansi dengan melakukan penyeberangan melalui selat di antara Maroko dan Eropa. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam itu memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang terjadi pada saat peradaban Islam masuk ke Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Jadi pada saat itu gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Yang periode kedua yakni pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Jadi pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Walaupun banyak perkembangan periode ini, tetapi ancaman dan kerusuhan tetap terjadi.
Yang ketiga, yakni periode ketiga yang terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Jadi pada periode ini umat Islam Spanyol itu mencapai puncak kejayaan dan keemasan menyaingi Daulah Abbasiyah. Periode keempat terjadi pada tahun 1013 sampai 1086. Periode kelima terjadi pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, dan yang terakhir yakni periode keenam terjadi pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Jadi pada masa periode keenam ini peradaban kembali mengalami kemajuan seperti zaman Abdul Al-Rahman Al-Nasir. Jadi kekuasaan pada periode ke-6 ini merupakan kekuasaan terakhir di Spanyol karena adanya perselisihan dalam istana untuk memperebutkan kekuasaan. Selanjutnya yakni mengenai sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Jadi apa sih sejarah peradaban Islam itu? Sejarah peradaban Islam itu merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam pada saat ini, yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah. Jadi penggunaan bahasa dan kebiasaan hidup bermasyarakat itu dapat dikatakan sebagai istilah ilmu pengetahuan. Jadi apa sih ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan yakni penggabungan dua kata yang bermakna sebagai pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dari kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealamian dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran. Jadi mengapa sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yakni memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Jadi di antara tujuan menjadikan sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai refleksi agar umat Islam saat ini dan yang akan datang mampu memahami nilai-nilai penting Islam yang sebenarnya. Dan yang terakhir mengenai keistimewaan Islam Nusantara. Jadi Islam merupakan agama yang mengedepankan toleransi dan saling menyayangi, saling tolong-menolong, mengasihi terhadap sesama manusia, serta menyerukan kepada para penganutnya untuk menebar kasih sayang dan mengayomi tanpa pandang bulu. Jadi baik bangsa, suku, ataupun golongan. Jadi pernyataan ini sejalan dengan corak keislaman yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara mengakui bahwa budaya merupakan bagian dari agama. Jadi mengapa dulu Islam itu dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa? Ya karena pada saat itu mereka mengedepankan budaya tanpa mengurangi sisi kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Jadi meskipun Islam Nusantara itu mengedepankan budaya atau memberikan nuansa baru dalam beragama Islam, namun sama sekali tidak merubah kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Pokoknya sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan menurut syariat. Lalu bagaimana respon masyarakat pada saat itu? Jadi ada sikap pro dan kontra terhadap Islam Nusantara yang ada di kalangan masyarakat ini. Ada yang berjuang keras dan berargumentasi dengan mendayagunakan penalarannya terhadap Islam Nusantara agar bisa diterima dengan baik pada kalangan masyarakat pada saat itu. Sebaliknya, ada juga yang menghadang perjuangan dan berusaha mematahkan argumentasinya. Jadi ada yang kurang menyetujui Islam Nusantara pada saat itu, tetapi mereka itu diam, tidak melakukan serangan-serangan yang berusaha
mematahkan argumentasi kelompok yang menyetujui Islam Nusantara, dan ada juga yang menyetujui penggunaan istilah Islam Nusantara. Jadi pada saat itu terjadi respon masyarakat itu pro dan kontra. Namun sebagian masyarakat itu bersikap diam dan pasif sehingga tidak berusaha berargumentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.